Halo semuanya, kenalin, nama gue Alma. Kali ini gue mau sedikit membahas tentang wacana cuti melahirkan selama 6 bulan untuk pekerja perempuan. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, buat lo yang belum subscribe, make sure untuk subscribe dulu biar lo gak ketinggalan nih konten-konten menarik lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat yang dimotori oleh Ketua DPR Puan Maharani akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Ada yang menarik nih dalam UU KIA ini, karena di dalamnya mengatur cuti hamil untuk pekerja perempuan minimal 6 bulan. Tentu hal ini menjadi kabar baik dong untuk perempuan kayak gue yang kodratnya bakal mengandung dan melahirkan. Tapi di sisi lain gue juga mau dong untuk berkarir gitu. Sebenarnya cuti melahirkan ini bukan hal yang baru yang pernah kita dengar ya. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya juga diatur cuti melahirkan untuk pekerja perempuan. Tapi bedanya selama 3 bulan. Tapi di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini durasi cuti melahirkannya ditambah jadi 6 bulan. Menurut gue ada beberapa hal yang positif nih jika benar Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini disahkan. Apalagi kalau benar pekerja wanita diberikan cuti melahirkan selama 6 bulan. Hal positif pertama adalah menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Berdasarkan data Bappenas dalam Maret 2022, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 dari 100.000 kelahiran. Angka tersebut terbilang sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand yang emang angka resiko kematian saat melahirkan hanya menyentuh angka puluhan aja. Dengan adanya kebijakan cuti 6 bulan, tentu aja kita berharap angka kematian saat melahirkan bisa ditekan karena bisa memberikan waktu persiapan untuk perempuan melahirkan. Mungkin buat lo yang udah pernah melahirkan pasti tahu dong ya rasanya susahnya, sakitnya setelah melahirkan. Jadi cuti melahirkan ini bisa digunakan untuk mempersiapkan persalinan. Misalkan hamil 1 bulan udah bisa tuh untuk diambil cuti para pekerja perempuan agar bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, dan yang paling penting gak mikirin kerjaan dulu deh. Nah, setelah melahirkan masih punya waktu 5 bulan lagi tuh untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Hal positif kedua adalah menjamin kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyarankan ibu menyusui bayinya selama 6 bulan penuh untuk menjamin kesehatan bayi yang optimal. Terlebih, semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sudah bisa dipenuhi oleh ASI. Tujuan pemberian ASI eksklusif seperti yang sudah dijelaskan oleh penelitian tadi adalah untuk melindungi bayi dari risiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, meningitis, dan infeksi lainnya. Hal positif ketiga yaitu adalah tetap digaji dan tidak boleh di PHK. Karena pastinya masih banyak banget biaya nggak terduga yang harus dikeluarkan pasca melahirkan. Misalkan kayak baju bayi, stroller, vitamin buat ibunya, popok, dan lain sebagainya. Dengan kita pekerja perempuan tetap digaji itu menurut gue hal yang patut banget diapresiasi. Kalaupun ada yang melanggar tinggal laporin aja karena sanksinya gak main-main. Perusahaan yang melanggar bisa dicabut loh izin usahanya. Hal positif keempat adalah suami diberikan cuti 40 hari. Di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak nggak hanya mengatur tentang cuti melahirkan sang ibu, tapi sang ayah juga diberikan cuti 40 hari. Ini sih gue setuju banget. Karena yang namanya baru melahirkan pasti kan gak banyak gerak dong dan masih agak lemes, jadi perlu bantuan suaminya. Mungkin buat orang-orang yang punya duit lebih ya gampang aja gitu, tinggal sewa asisten rumah tangga. Tapi kalau misalnya yang gak mampu, pasti kan kerepotan banget. Nah, kalau misalnya benar suami diberikan cuti 40 hari, ya bagus banget dong buat ngebantu sang ibu untuk mengerjakan hal lain. Misalnya, mengerjakan pekerjaan rumah, memastikan makanan buat istrinya ada, bisa ganti-gantian juga jaga bayi, dan masih banyak manfaat kalau ada suami di rumah pasca melahirkan. Hal positif kelima adalah pekerja wanita yang keguguran tetap diberikan cuti selama 1,5 bulan. Ini menurut gue penting banget, karena perempuan yang mengalami keguguran kemungkinan besar akan mengalami stres dan sedih banget pastinya. Menurut gue udah bener banget nih, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan cuti 1,5 bulan untuk perempuan yang keguguran. Selain untuk healing keadaan mentalnya, tapi juga bisa memberikan waktu jika ada penyakit-penyakit tertentu yang diderita saat keguguran. Ya meskipun ada aja sih yang bilang kalau misalnya produk undang-undang ini adalah kampanyenya Ibu Puan Maharani buat Pilpres 2024. Ya kalau gue sendiri sih gue gak masalah ya, selama undang-undang ini bermanfaat buat masyarakat. Kenapa kita harus negative thinking? Ya nggak? Dan menurut gue, karena melahirkan ini adalah hak asasi manusia, di mana negara kita sendiri menjamin melindungi HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Jadi ya udah kewajiban Puan Maharani dong selaku Ketua DPR untuk menjaga hak asasi kita. Dan menurut gue, kalaupun emang ini untuk Pilpres juga, ya nggak masalah gak sih? Karena mungkin nanti bakal ada calon-calon lain yang ngebuat regulasi atau program yang juga bermanfaat gitu untuk masyarakat. Nah, begitulah tadi bahasan gue soal Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kalau gimana nih? Setuju gak sama undang-undang ini? Komen di bawah ya. Gue Alma pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!